Gimana, Dok? Nanti saya jelaskan ya, Bu, ya, keadaan anak Ibu. Iya, Dok. Jadi gini ya, Bu, ya. Tadi kan sudah kita periksa, sudah ditimbang juga berat badannya. Dari hasil pemeriksaan, memang Ibu ini kan anaknya ini kan sering demam ya, Bu, ya. Sering batuk juga. Nah, dari pemeriksaan di buku Kartu Menuju Sehat ini juga, Bu, anak Ibu ini tergolong pendek. Tapi belum tentu dikatakan stunting. Dan sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Kalau misalnya nanti memang stunting, cepat-cepat kita tata laksana. Karena kalau memang nggak cepat-cepat kita tata laksana, Bu, itu nanti bisa mengganggu perkembangan otaknya anak. Nanti bisa nggak berkembang, dan berat badannya juga takutnya nggak naik, dan anaknya sering sakit-sakitan. Gitu. Mati puas, Nak, nasibmu. Gimana ya, Dok? Seandainya perkembangan otak anak saya ini terganggu, apa masih bisa nanti kalau besarnya jadi dokter seperti dokter, udah cantik gitu? Bu, ini berat badan anaknya kok cuma 7 kilo ya, Bu? Udah, Bu. Kecil amat sih, Mbak, anaknya. Tuh kan kecil ya. Jangan-jangan anaknya jarang dikasih makan ya. Ih, kalau enggak dia itu dikasih makan kecap sama garam doang. Orang saya sering lihat kok cuma dikasih kecap sama garam. Ini anaknya demam juga ini, Bu, anaknya panas badannya. Jangan-jangan keberatan nama kali. Ih, keberatan nama apa? Itu tuh udah pendek. Ih, saya ngelihat itu jangan-jangan anaknya kena satangting itu. Saya ngelihat di banner-banneran itu ada satangting itu anak itu. Gini aja, Bu. Jadi lebih baik besok anaknya dibawa ke puskesmas. Konsultasi sama dokter ya, Bu, ya. Jadi biar lebih paham. Bawa ke puskesmas aja, konsultasi sama dokter. Ya, Bu, ya. Iya. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu? Ini loh, Dok, anak saya kan sering demam, Dok, ya. Kemarin itu pas posyandu katanya stunting. Katanya kadernya itu, tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Itu gimana ya, Dok, ya? Oke, Ibu ya. Nama anaknya siapa, Bu? Napis, Dok. Napis. Umurnya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Untuk memastikan, kita periksa aja, Bu, ya. Kembalikannya aja sekali, Pak. Jadi setelah kita periksa tadi, hasil dari pemeriksaannya memang si Napis, anak Ibu ini terindikasi stunting karena berdasarkan pengukuran berat badan, tinggi badan, itu tidak sesuai dengan anak seusianya. Apa stunting bisa bikin buat anak saya bodoh, Dok? Jadi stunting itu dia mempengaruhi dua hal, Bu, ya. Jadi yang pertama itu dia mempengaruhi pada pertumbuhan fisiknya, Bu, ya. Dia bisa jadi kuntet gitu ya. Yang kedua, dia bisa mempengaruhi pertumbuhan otaknya juga, Bu. Jadi anaknya mohon maaf mungkin otak nggak sepintar kawan-kawannya yang di sekolah nanti, Bu, ya. Jadi memang karena otaknya ya itu, Bu, terganggu karena stunting itu, Bu. Waduh, Dok, kalau misalnya stunting mengganggu perkembangan otak anak saya, jadi gimana ya, Dok, ya? Padahal saya pengen sekali, Dok, anak saya jadi dokter, Dok. Bisa, Bu. Jadi insya Allah bisa. Nanti yang pertama mungkin kita perbaiki dari pola makannya, Bu, ya. Jadi di seputar kita ini ada, Bu, yang beri seperti ikan, sayuran, tempe, dan buah-buahan. Ini banyak di sekitar kita, Bu, ya. Jadi keseimbangan antara protein nabati dan hewani itu untuk perkembangan otak itu bagus, Bu. Dia jadi di umur 2 tahun ini jika pola makannya bisa kita perbaiki, insya Allah nanti nggak stunting, Bu, ya. Gitu.
Alhamdulillah Bu, berat badan anaknya udah naik ya Bu ya. Udah naik ya Bu ya? Demi Allah saya bersumpah, saya akan memelihara sekuat tenaga, martabat, dan tradisi luhur profesi kedokteran. Dr. Nafis Alisa Fitri, IPK 3,85, predikat sangat memuaskan. Dok, Iya Bu. Gimana? jadi gimana anak saya, Dok? Udah Bu, Ibu nggak usah khawatir. Insya Allah nanti anaknya kalau udah gede bisa kok jadi dokter. Makanya ini kan sebelum terlambat masih bisa kita atasi insya Allah Bu. Makanya Kadipuskes ini kan ada namanya program Anting Perak, di mana program ini untuk mencegah terjadinya stunting di wilayah kerja Puskesmas Antarbra. Nah nanti selain obat saya berikan untuk batuk pileknya, nanti Ibu juga perlu penanganan untuk gizinya. Nah nanti akan dikonsultasikan dan dijelaskan masalah gizinya dengan ahli gizi di Puskesmas ini ya Bu ya. Iya, Dok. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak baik fisik maupun perkembangan otak dari standar usianya. Stunting merupakan ancaman terhadap kualitas manusia Indonesia dan juga ancaman terhadap daya saing bangsa. Oleh karena itu, mari kita upayakan mencegah stunting dengan inovasi dari Puskesmas Antarbrak, yaitu Anting Perak, antisipasi stunting dengan perbaikan gizi pada anak.